Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibah li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid dini ma'a lutfi wal afiyah وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والأفاق والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidir rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan yattasiru biha ruhul musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbihi nuru sirrihi ta'alluki bihi wa hubbihi wa yuktabu bi inayatillahi fi hizbihi wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina haza bijahi habibil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang saya hormati dan saya muliakan, segenap jajaran pengurus Masjid Riyadul Abidin, selaku ketua DKM Akhinal Mahbub Al-Ustaz Ahmad Jarkasi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Menteri Perhubungan Al-Mukarram Akhina Ustaz Adi Sulaiman yang telah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah atas izin dari Allah Ta'ala kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun di antara kita yang datang pada malam hari ini ada yang kondisi kesehatannya sedang mengalami gangguan, mudah-mudahan dengan barokahnya majelis yang mulia ini Allah Ta'ala angkat seluruh penyakit kita zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Juga di samping kita ada orang tua kita, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur dan selalu bisa mengayomi kita, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas terucap di lisan kita melainkan ungkapan syukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Salam dan salawat tersaji spesial kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, contoh dan teladan yang terbaik buat kita semua. Juga terkait kepada segenap keluarga beliau, sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia menuntun kita umatnya meniti jalan menuju mardhatillah. Harapan besar kita nanti di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan asy-syafa'ah, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan waktu yang sangat singkat ini, di waktu yang mustajab untuk kita berdoa dari sekian banyak waktu, maka waktu yang singkat dan mustajab ini mari sama-sama kita niat untuk i'tikaf di masjid kita yang mulia,
nawaitu i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dalam kajian tematik kita pada kesempatan malam hari ini, saya merujuk di dalam kitab Nasaihul Ibad, buah karya seorang ulama yang begitu viral namanya, yang berdomisili asli orang Indonesia, namun namanya beliau begitu mendunia, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab beliau yang bernama Nasaihul Ibad mengutip sebuah nasihat indah penuh makna yang insya Allah malam ini menjadi inspirasi kita semua. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika itu beliau menyampaikan pesan kepada Abu Dzar. Khitabnya yang dipesenin, yang dinasehatin Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi hakikatnya ini pesan berlaku buat kita semua. Apa kata baginda Rasul? Ya Aba Dzarrin jaddidis safinah, fa innal bahra amik, wa khuziz zada kamila, fa innas safara ba'id, wa khaffifil himla, fa innal aqabata ka'ud, wa akhlisil amala, fa innan nakida basir. Saya nyampein hadisnya, jamaah pada ngangguk-ngangguk, kayaknya romannya udah pada paham ya. Ini 4 pesan Nabi. Ini waktu nyampe Isya Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan Isya kelar. Kalau nggak kelar ntar kita lanjut nanti. Ini mah trik saya aja biar diundang lagi gitu kali ya. Soalnya 4 pesan ini Bu biasanya ukurannya 2,5 jam. Yang pertama kata Nabi, ya Aba Dzar jaddidis safinah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah perahumu, perbaharuilah kapalmu. Fa innal bahra amid, sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Ini Nabi menyampaikan nasihat dengan bahasa sastra yang begitu indah. Apa kata para muhaddisin? Jaddidis safina ay akhlisil amala jaddidil iman. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah keimananmu selalu. Fa innal bahra amid, sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Laut yang dalam ini merupakan perumpamaan kehidupan. Hidup kita di alam dunia yang sementara ini, ibu bapak, ibarat laut yang dalam. Ombaknya besar, tantangannya berat, cobaannya pun begitu mantap. Maka dipesankan oleh Nabi, perbaharuilah keimananmu selalu. Bagaimana caranya mencharger keimanan kita, mencas keimanan kita? Satu di antaranya menghadiri majelis ilmu macam ini, Pak, Bu. Menghadiri majelis ilmu macam ini, inilah bengkel reparasi iman. Orang kalau lagi ngaji romannya kayak orang bener ya. Orang ngaji mah kagak ada ruginya, paham kagak paham. Sebab yang ngasih kita kefahaman Allah, yang diwajibkan kita ngajinya, betul? Dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan duduknya di majelis ilmu khairun min alfi rak'atin tatawu'an. Itu jauh lebih utama, jauh lebih baik
dari kita sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Saya mau tanya jamaah Riyadul Abidin, ada yang pernah ngamalin sholat sunnah sampai 1000 nggak? Bu, ada bu? Wah, jangan kata yang 1000, melihat jadwal imam kalau tarawih aja milih-milih ya bu ya. Kadang-kadang begitu masuk, karena biasa tuh ditaruh di mading tuh jadwal imam tarawih. Itu imam kalau lama, masya Allah ditandain menjamaah. Makanya di mana-mana imam kalau lama, saya ngomong jangan kata orangnya, motornya dikenalin orang. Begitu lagi lewat, nih motor siapa sih ini? Ini kalau imam di masjid lama nih, di orang ini nih. Itu orang yang duduk di majelis ilmu macam ini lebih utama, lebih baik dari dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Allah, nggak cukup sampai di situ bu. Lebih baik, lebih utama dari dia menjenguk orang yang sakit sebanyak 1000 orang yang sedang sakit. Ini di Kemang nih ada 1000 orang yang sakit, tengokin atu-atu kalau sanggup. Paling yang ke 1001-nya kita yang sakit, ya bu ya. Lebih utama dari kita mensolati jenazah saudara kita sebanyak 1000 orang yang meninggal dunia. Maka nggak ada ruginya orang yang duduk di majelis macam ini. Dan malam inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting mah kita mengaji aja ya bu ya. Urusan faham nggak faham, yang ngasih itu Allah. Dan jamaah kalau ngaji jangan baperan, tahu baperan? Begitu ustadznya ngomong rada nusuk ke hati, ada yang ngomong nyindir gua itu. Padahal mas saya nggak pernah niat nyindir, tapi kalau berasa ke hati berarti hati kita lagi sakit, kudu diobatin. Saya kasih contoh, kita naik motor, kepleset jatuh, tangan keseleo, akhirnya bawa ke Cipete. Kemana itu? Haji Naim. Udah tangan jatuh sakit, ngebet, bengkak, datang ke Haji Naim, diurut makin sakit, makin enggak. Kata tukang urutnya, ini mah nggak kena sekali, kudu 10 kali balik. Saya mau tanya, kira-kira orang yang pengen sembuh balik lagi apa berhenti udah? Hah? Balik lagi karena dia pengen sembuh. Kita kalau datang ke majelis jangan baperan, jangan merasa kesindir terus nggak mau ngaji lagi. Berarti emang hati kita lagi sakit, lagi diobatin pelan-pelan. Entar juga lama kelamaan baik, ya bu ya. Umpama tuh ustadz lagi ngomong, jangan jadi orang yang pelit. Orang yang pelit kagak ada temennya. Orang yang pelit dibenci sama orang. Jangankan orang lain, orang pelit sendiri gedeg sama orang pelit. Umpamanya itu, kan ada orang modelnya begitu. Males banget berteman sama dia. Mengapa sih? Gila pelit banget. Padahal yang ngomong gitu lebih pelit dari dia. Berarti ini menandakan orang pelit empet sama orang pelit. Orang sini ngerti empet. Begitu dia ngomong, jamaah ada yang gini, ya gua kesindir lagi aja. Jangan, berarti hati kita lagi sakit, lagi diobatin, entar juga lama kelamaan sembuh baik ya bu ya. Maka jangan tinggalkan majelis yang mulia ini. Ini kalau bicara pahala, kalau kata orang Menteng Dalam bilang ambrak-ambrakan kita dapat pahala nih. Pahala kita masuk ke dalam masjid niat i'tikaf, apalagi duduk di majelis macam ini, masya Allah. Di waktu yang mustajab, memang orang-orang yang dipilih oleh Allah doang yang bisa datang kemari. Jadi orang ngaji itu bukan maunya kita, maunya Allah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki, berarti yang berkehendak siapa? Allah, bukan maunya kita, maunya Allah. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah berikan dia kefahaman dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama, salah satu syarat untuk kita memperbaharui keimanan kita, jangan tinggalkan majelis-majelis mulia macam ini. Insya. Yang kedua,
wa khuziz zada kamila fa inna safara ba'id. Bawalah bekalmu yang banyak karena perjalanan yang kau tempuh itu begitu jauh. Bu, maaf Pak ya, ini ibu-ibu mulu. Biasa kalau bapak-bapak mah anteng enak begini. No yang resek no. Kita mulai jadi kongkoh masing-masing. Bu, hidup kita dalam 5 dimensi alam. Sebelum kita berada di dunia ini, kita berada di alam yang pertama itu alam ruh, alam arwah. Berapa lama di situ? Wallahu a'lam. Dari alam ruh, alam arwah pindah kita kemana? Alam arham, alam kandungan. Berapa lama? 9 bulan, 10 hari standarnya. Standarnya kan gitu ya. Ada yang 6 bulan, yang dikenal dengan prematur. Ada yang 12 bulan, yang kalau kata orang Betawi bilang bunting kebo. Saking kelamaan ngetem, begitu keluar udah kumisan. Dari alam arham pindah lagi kita kemana? Alam dunia. Dunia itu kalau dalam bahasa Kamus Al-Munawwir diambil dari kata dana, artinya dekat, singkat. Maksudnya orang yang hidup di dunia itu semuanya serba dekat, semuanya serba singkat, nggak ada yang lama. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Di saat usiamu bertambah secara jumlah, berkurang jatah hidupmu dan kenikmatan pun Allah Ta'ala kurangi. Maka ada ungkapan warning dari Allah, peringatan dari Allah ketika uban sudah mulai bertabur, kedua mata sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, gigi satu persatu udah mulai gugur, makan cuma makan bubur, jalan juga udah mundur-mundur, baik-baik kecebur sumur. Artinya itu udah deket sama liang. Gak berasa tinggal di dunia ya Rob. Begitu singkat. Dulu usia 17, 18 yang dikenal dengan sweet 17. Ya Allah, jalan 5 kilo, lari 10 kilo masih sanggup. Masuk aja usia 50, 60, nggak usah ngomongin jalan, nggak usah bicara lari bu, duduk pada serba salah udah. Dia mau belonjor pegel, sila capek, angkat dengkul kentut, kan gitu dunia. Apalagi orang-orang ya Allah kalau habis ngaji mah kadang-kadang pada ngomongin penyakit, ada yang nepuk pantatnya, ada yang nepuk kakinya. Allahu Akbar. Dunia tuh nikmat makin berkurang. Berapa lama kita tinggal di dunia tergantung masa kontrak kita. Kalau usia umatnya Nabi sudah diprediksikan, sudah diperkirakan bainas sittin wa sab'in, berkisar antara 60-70. Jarang umatnya Nabi yang sampai umurnya ratusan tahun, jarang. Kalaupun ada jenis makhluk langka. Ada, bukan gak ada. Di Pontianak tuh ada seorang syarifah bermarga Al-Haddad, namanya Syarifah Anissa Al-Haddad. Itu usianya sampai 106 tahun. Di Bangka ada nggak kira-kira? Ya Allah. Sekarang penyakit tuh nggak kudu-kudu nyerang orang tua. Anak masih dalam kandungan, dokter udah bisa memvonis ini anak kena diabetes. Dulu biasanya penyakit gula, kalau kata orang Betawi bilang penyakit kencing manis. Saking manisnya dikerubutin semut tuh kencing. Itu menimpa orang-orang tua. Sekarang enggak, anak-anak kecil udah pada cuci ginjal. Anak kecil, Pak. Makin banyak dokter di Indonesia, makin aneh nama-nama penyakit. Yang namanya diabetes mellitus, leptospirosis, cikungunya, corona, itu kan penyakit-penyakit yang dulu kita nggak kenal. Kita paling banter kenalnya ampeg, bengek, gidu, tahu gidu orang sini?
Orang kalau gitu tuh nggak perlu dibawa ke rumah sakit, cukup bakar tikar masjid jadi udah. Digarang tuh. Sembuh emang digarang. Itu nama-nama penyakit ya Allah, makin banyak dokter makin aneh nama penyakit. Karena apa? Ya dari makanannya juga udah nggak alami ya Bu ya. Ya Allah. Lagi orang dulu tuh hebatnya doanya kabul karena makanannya terjaga. Asal sakit aja bocah nggak perlu dibawa ke Sibiset. Orang sini ngerti Sibiset? Apaan Sibiset? RSCM Cipto. Karena orang-orang tua kita takut dijeksi, tahu jeksi? Disuntik. Ya Allah, makanya begitu bocahnya sakit, perut kembung, dicentil bunyi. Padahal tuh bocah makan kagak, minum kagak, perutnya kembung. Bininya laporan, bang anak kita perut kembung, padahal belum makan dari pagi. Kata lakinya apaan? Sono neng ke pekarangan rumah ngambil daun jarak. Daun jarak diambil, digarang di kompor, dikasih minyak kelapa, ditampel ya Bu ya. Di mana? Di pusernya. Dibacain selawat, dijampe di kita. Sundung isinya rumput, perut melendung dalamnya kentut. Kentut tuh bocah udah. Sembuh top chair. Karena apa? Orang-orang tua kita tuh urusan makan aja bener-bener apik. Jangan kata perkara yang haram, yang subhat aja dijauhin tuh. Saya dapat cerita nih, cerita bersanad. Bapak mungkin yang di Jakarta khususnya nih tahu di Menteng Atas tuh ada seorang ulama besar namanya Muallim Kiai Haji Ahmad Junaidi, Allah yarham rahmatan wasi'ah. Itu beliau itu Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, termasuk Habib Ali bin Abdurrahman Al-Segaf tuh ngaji sama beliau. Habib Alwi ngaji sama beliau. Jadi ini ulama nggak kaleng-kaleng nih kita punya. Itu biasanya tuh kalau menjelang Ramadan majelis diliburin, itu murid pada datang segeroyogan ke rumah gurunya, masing-masing bawa barang bawaan dah. Namanya murid yang tahu diri kan gitu, datang ke rumah guru mah nggak lenggang, nyengser tangan atuh gitu kan. Tahu nyengser? Ada aja yang dibawa. Ini salah satu muridnya Muallim Junaidi, tukang mancing. Orang kalau mancing Pak nggak bisa maju, nyebur. Begitu dia bawa ini ikan, Muallim Junaidi nggak langsung terima itu ikan. Ditanya dulu, ini ikan lo boleh mancing apa beli di pasar? Kalau beli di pasar, bawa ke dapur. Tapi kalau boleh mancing, lo bawa pulang lagi. Lah emang ngapa Muallim? Kalau ini ikan boleh mancing? Jawabannya singkat tapi nusuk ke hati. Dia bilang apa? Tangan lu kesusuban aja sakit, apalagi bibir ikan yang pada somplak lu pancingin begitu katanya. Allahu Akbar. Tuh orang-orang tua kita tuh Masya Allah. Dulu kita ngerasain ya, kalau ngaji tuh pengen dapat keberkahan guru. Nggak berani tuh kalau guru belum pulang, murid pulang duluan, nggak berani. Ntar kalau gurunya udah pada pulang, tuh guru ada kopinya, ada tehnya, kita rebutin, betul nggak? Kita minum, kenapa? Nyari berkah katanya. Itu kalau murid-murid dulu, murid-murid sekarang kagak mau. No kopi bekas kiai, ogah, mengapa kiainya bengek begitu katanya. Mengajar dasar. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Itu dunia. Dari dunia kita akan pindah lagi kemana? Barzah. Barzah itu bahasa anak sekarang bilang waiting room, ruang tunggu datangnya hari kiamat. Perpindahan kita dari dunia ke barzah itu yang meninggalkan semuanya. Kata Nabi, yutbi'ul mayyit thalath, ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u usnani wa yabqa wahid. Nanti yang nganter nih pada saat kita pindah dari Bangka, kemana kuburan di sini? Kemang, ke bawah. Tuh yang nganterin 3 Bu. Ahluhu, keluarga. Wa maluhu, harta. Wa amaluhu, amal kita.
wa yarji'usnani wa yabqa wahid. Yang dua bakal pulang lagi, yang atu nemenin selamanya. Keluarga ada nggak yang mau nemenin semalaman aja, ada nggak kira-kira? Temen yang katanya bestie banget, begitu kita dipendam nginjek tanah kuburan kita paling kenceng. Lu diem-diem aja di sini aja, jangan balik lagi, begitu katanya. Dipadetin. Harta saat kita pulang mobil kita ngikut. Bener, cuma sampai pelataran doang. Lagi pula yang naikin bukan kita tuh, orang lain. Kita udah dinaikin kendaraan khusus, kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Itu kendaraan misterius, sopirnya banyak, penumpangnya atuh. Kendaraan yang paling angker, yang naik pasti mati, belum pernah ada yang gagal. Makanya saya kalau kajian di Cut Mutia tuh, kajian duha ibu-ibu tuh, ada yang nanya, Ustadz kenapa sih di kurung batang itu ada penutup keranda, ada tulisannya, pasti sama tulisannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu maksudnya apa sih? Oh, saya jawab aja, maksudnya Bu, yang nggak berkepentingan dilarang masuk begitu. Itu hanya orang-orang khusus tuh. Dari situ di barzah kita berapa lama? Nunggu datangnya hari kiamat. Karena nanti kita semua dibangkitin oleh Allah Ta'ala. Dibangkitkan dari barzah itu persis pada saat seperti kita dilahirkan oleh ibu kita, dalam keadaan kulub, dalam keadaan telanjang. Kalau kita baca tafsir Hamamizadah tuh, ya Allah, digiring kita ke sebuah tempat namanya alam mauqif. Selama berapa lama kita di situ? Mahsyar, kita digiring tuh selama 3000 tahun. Maka puncak kesetresan manusia tuh di situ tuh. Kenapa? Lama nungguin, lama diprosesnya. 3000 tahun kita di situ, Pak, Bu. Matahari 1 meter. Maka nanti nggak sedikit tuh orang-orang yang keringatnya sampai sedengkul, ada yang sampai sepusar, ada yang sampai setenggorokan, bahkan nggak sedikit pula banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Allah, nggak kebayang buat kita, Pak. Dalam riwayat, manusia saking minta tolongnya ngedatengin para nabi tuh. Begitu datang ke Nabi Adam angkat tangan. Izhab ilan Nuh, datengin Nabi Nuh, minta syafaat. Nabi Nuh angkat tangan, godek Nabi Nuh, jangan mau gua, katanya gitu. Izhab ila Musa, datengin sono ke Nabi Musa. Begitu minta, ya Musa isfa'lana, tolongin kami dong. Jangan untuk nolongin kalian, kata Nabi Musa. Saya aja bingung nih, saya pernah melakukan sesuatu tanpa sengaja. Nabi Musa nampar orang tanpa sengaja, meninggal tuh orang. Gila, digambarnya meninggal. Saya bingung mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Izhab ila Ibrahim, datang sono kali ke Nabi Ibrahim, kali dia bisa. Namanya dia Khalilullah. Datang ke Ibrahim, Ibrahim juga angkat tangan. Nabi Ibrahim merujuk ke Isa. Ya Isa anta ruhullah, tolongin kami wahai Isa. Kata Isa, bagaimana mau nolongin ente pada? Saya aja sama umat saya dianggap anak Tuhan. Saya disembah sama umat saya harus tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi Nabi Isa bilang begini, datang ke sana ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum didatengin Nabi udah ngeliatin, analaha, saya pemilik syafaat. Maka saat itulah syafaat pertama yang Rasul berikan, yang selama ini kita sebutkan syafaatul uzma, pertolongan besar-besaran. Semuanya bakalan dapat tanpa terkecuali. Mau orang beriman, mau orang kafir, dapat itu syafaat dari Nabi Muhammad. Namanya syafaatul uzma. Ditolong sama Nabi untuk mempercepat proses. Tapi yang kedua ada syafaatul khassah, pertolongan secara khusus. Kapan itu? Saat kita di Syirat.
dan itu pertolongan dikhususkan untuk umatnya, bukan yang lain. Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Karena begitu dari mahsyar, proses berikutnya kita dihisab, diperiksa amalan kita tuh. Dan di situ kita nggak ingat siapa-siapa udah. Karena hal ini pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardoha, ya Rasulullah, kira-kira ini di hari kiamat orang inget nggak sih sama keluarganya? Suami inget nggak sih sama istrinya? Temen inget nggak sih sama temennya? Kata Nabi, ya ingat, cuman di tiga tempat mereka nggak inget. Ini yang kita nggak inget nanti di 3 tempat. Satu, saat kita diperiksa amal kita dan menerima buku catatan. Karena buku catatan itu kita yang mereksa sendiri. Kalau di dunia kita sebagai tersangka, terdakwa, maka jaksa membacakan tuntutan, bener ya, pengacara pembelaan, hakim memutuskan. Tapi nanti di hari kiamat, begitu kita nerima buku catatan, kita yang mereksa sendiri. Dari mulai akil balik sampai kita meninggal, semua ada di situ. Termasuk ini malam kita ngaji, semua ada, rapih catatan itu. Namun ada hal menarik ibu bapak, ada manusia begitu ngeliat buku catatannya, dia mereksa sendiri, dia senyum-senyum. Ya Allah, saking senangnya dia ketawa. Yang Quran menginformasikan, wujuhu yawma izim musfirah dahikatum mustabshirah. Allah, Allah, Allah. Ada orang buka mereksa buku catatan amal, dia girang, dia senyum-senyum sampai Allah mengatakan, ya abdi, ada apa denganmu? Kau mereksa amalanmu itu sampai senyum-senyum. Ini orang nyaut, ya Rabb, bagaimana saya nggak gembira, bagaimana saya nggak seneng ya Allah. Umur saya cuma 60 tahun, umur saya cuma 70 tahun, kok catatan kebaikan saya ada sampai 100 tahun, bonus 30 tahun. Gimana saya nggak seneng? Analoginya begini Pak, umpama gaji kita sebulan 10 juta. Oh amin tuh katanya. Tiba-tiba yang masuk ke rekening kita, transferan itu tiap bulan 20 juta, kira-kira seneng apa enggak? Ini orang sadar, dari mulai akil balik sampai dia meninggal dunia, dihitung-hitung cuma 70 tahun. Harusnya sesuai dong dengan umurnya ya Pak ya. Tapi dilihat catatan kebaikannya hampir ratusan. Allah. Makanya dia senyum-senyum, sampai Quran menginformasikan begitu tuh. Akhirnya kata Allah, beruntunglah engkau wahai hambaku, karena kau di dunia memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau punya anak yang soleh dan soleha itu investasi bu. Karena setiap kali dia usai sholat, dia panjatkan doa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu langsung ke transfer ke rekening kita, ke rekening kebaikan kita. Jadi kalau kita baca nih sekali, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu akan ketransfer ke rekening almarhumin wal marhumat, orang-orang tua kita. Maka jangan pernah ninggalin bacaan itu dalam doa kita. Kalau kita nggak pernah ninggalin, insya Allah anak-anak kita nggak bakal ngelupain bacaan itu. Sebab kita baca langsung ke transfer ke orang tua kita, anak kita baca langsung ke transfer ke rekening kita. Alhamdulillah. Yang kedua, orang nggak ingat siapa-siapa saat dia di mizan. Pada saat ditimbang tuh amal, dia nggak ingat siapa-siapa tuh. Dia fokus perhatiin amalannya dia. Dan yang ketiga, saat dia melintasi sirat, itu jembatan yang kalau kita tahu mungkin lurus ya. Kita suka nyebut ihdinas siratal, padahal sirat itu jembatan yang ke atas ke bawah lurus. Ukuran perjalanan manusia 3000 tahun. Nanjak ke atas seceng 1000, turun ke bawah 1000, mendatar ujungnya sorga 1000.
Di bawahnya neraka jahanam, apinya bergolak. Dan juga di sekitarnya ada malaikat zabaniyah. Jadi kalau pelaku-pelaku maksiat begitu baru berjembat, dijorokin langsung. Maka nanti kita bisa ngeliat tuh model manusia nyebrang ke situ tuh. Ada yang secepat kilat, nyampe. Mudah-mudahan kita, amin. Ada yang nggak jalan kaki pakai kendaraan. Tuh yang biasa tiap Idul Adha ngorban. Makanya kalau Idul Adha kurban, pisok mulu diasah. Korban kagak, begitu dibagi sama panitia, panitia dikomplain, sentimen banget gue dibagi daging segini. Udah dibagi juga syukur aja, kan gitu ya. Kalau mau rada banyakan ngorban. Iya, Nabi bilang apa? Azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Agungkan hari raya Idul Adha dan berkurbanlah, sebab kurban kalian akan menjadi kendaraan-kendaraan kalian nanti saat di sirat. Di ngorban dah, niatin dari sekarang. Mudah-mudahan Idul Adha besok Allah Ta'ala panjangin umur kita bisa ngorban di masjid kita ini, amin. Ya Rabbal, masa nggak malu kita nerima kupon mulu. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada banyak duitnya, bisa ngorban tahun besok, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melintasi sirat, Nabi kita duluan. Sallu ala Nabi. Itu Nabi sebelum umatnya nyebrang diangkat tangan. Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, jangan sampai umatku satu pun di antara mereka masuk ke jurang neraka. Nabi kita nggak kepengen la ardo wa wahidun min ummati finnar. Jangan sampai umatku satu pun tergelincir ke jurang neraka. Perjalanan dari mulai alam ruh sampai yaumul kiamah itu perjalanan yang panjang. Makanya di dunia itu penentu untuk mempersiapkan bekal. Mempersiapkan bekal bagaimana kehidupan kita di dunia. Kalau kita mau nikmat kubur, kalau kita mau selamat di akhirat, perbaiki hidup kita di dunia ini, amin ya Rabbal. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan beban hidupmu di dunia. Hidup di dunia jangan terlalu banyak kepengenan, nyeksa diri. Dunia cuma sementara. Nikmati hidup kita, bawa enjoy hidup kita, jangan terlalu banyak kepengenan. Sebab apa? Itu sumber penderitaan. Apa aja dipengen. Apalagi kalau udah ngayal, bertiga nih ngayal ngomong, gue nih kalau punya duit 2 miliar, gue bagi lu sarang 1 miliar. Kata temennya berdua, entar lu bagaimana? Gampang, gue ngayal lagi, begitu katanya. Ya Allah, jangan terlalu banyak kelaguan di dunia. Udah nikmatin aja, ibadah mah kita jalanin, betul ya Bu ya. Sesusah-susahnya kita di dunia bentaran. Jangan sampai di dunia udah susah, di akhirat belangsak. Betul nggak? Tiap kita doa tuh dunia urusannya cuma 1, akhirat kita minta 3. Coba dah 1:3 dalam doa kita. Kalau kita sadarin tuh, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina wa adkhilnal jannata. Bayangin tuh 3:1. Urusan dunia cuma 1. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bahagiakan hidupku di dunia. Udah, minta cuma itu doang. Tapi urusan akhirat kita minta 3. Wa fil akhirati hasanah, selamat di akhirat. Wa qina adzabannar, selamat dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Jadi orang-orang beriman tuh orientasinya bukan dunia tapi akhirat, betul? Karena kita sadar ada akhirat setelah dunia, dan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Akhirat. Jadi jangan terfokus dengan urusan dunia udah. Ada orang begitu, ya Allah kita memang bersyukur banget waktunya ngaji kita bisa ngaji. Ada orang kerja berangkat gelap pulang gelap, ada enggak?
Udah nggak ada sempet-sempetnya buat ngaji. Berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur. Hari Sabtu dipanggil om sama anaknya. Kita mah alhamdulillah. Cuman saya nggak setuju ya kalau ada orang ditanya, diajakin, bang ngaji yuk bang, sibuk banget gua. Ini orang yang ngasih alasan begini nih pelecehan nih. Seakan-akan dianggap orang yang ngaji ini pengangguran semua, kan brengsek banget itu. Ya Allah, makanya saya bersyukur di beberapa instansi sekarang udah ada kajian duha, kajian zuhur, di tengah-tengah, di sela-sela kesibukan mereka masih sempetnya ngaji, bahkan masih sempetnya bikin muludan. Alhamdulillah. Ringankan hidup kita di dunia, bawa enjoy, bawa nikmat kita di dunia. Sesusah-susahnya bentaran doang kita, tapi berharap kita senang di dunia, senang di akhirat. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, yang keempat, udah Isa belum? Kalau Isa endaham aja ya, ada lampu ya. Saya suka biasa kalau lagi ceramah tuh bilang, kalau di kode nama jamaah udah endaham aja, langsung endaham pada, berarti kan udah. Yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan nakida basir. Ikhlaskan dalam beramal, karena amalan yang ikhlas itu yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk mencapai proses ikhlas itu kan butuh perjuangan yang ekstra, betul nggak Pak? Imam Haddad pernah ditanya begini, wahai Habib Abdul Al-Haddad, wahai Tuan Guru, kira-kira kalau ada orang yang nyumbang karpet buat masjid cuma niatnya ria, kira-kira diterima apa kagak? Kata Imam Haddad, kalau niatnya ria, sedekahnya nggak diterima, tapi dia bisa mendapatkan pahala dari sisi lain. Selama dia nih niat nih nyumbang humble, nyumbang karpet, niatnya ria, nggak dapet tuh pahala, betul nggak? Karena niatnya udah ria, jelas. Tapi dia masih tetap bisa mendapatkan pahala dari apa? Dari orang yang duduk di humble-nya dia di masjid itu. Maka seusai itu dia meninggal dunia, kuburannya langsung terang. Emang pahala dia nyumbang karena niatnya ria nggak dapat, tapi pahala banyak orang yang duduk hasil sumbangan karpetnya dia, sehingga menyebabkan kuburannya terang. Terang tuh kuburannya. Dapat setahun gelap lagi, karpetnya digulung ditaruh di gudang. Makanya kalau nggak kepake, pengurus masjid mendingan sumbangin dah ke musola ke yayasan ke, orang pengen dapat manfaat juga dari sumbangannya, insya. Karena waktu udah Isya, maka kesimpulannya 4 itu yang dipesankan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Pertama apa? Perbaharui iman. Jangan tinggalin majelis kebaikan macam ini, jangan pernah tinggalkan, karena ini adalah bengkel reparasi iman kita. Yang kedua, persiapkan bekal kita. Saat ini kita masih berada di dunia, maka perbaharui persiapkan perbekalan itu. Cari sebanyak-banyaknya untuk kita kembali pulang menghadap Allah Ta'ala. Yang ketiga, ringankan beban hidup kita. Jangan terlalu banyak keinginan, nikmati hidup yang Allah Ta'ala berikan ini. Dan yang keempat, berusaha menjadi orang yang ikhlas di dalam beramal, sekalipun butuh dengan perjuangan, sekalipun diawali dengan keterpaksaan, tapi lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Hadza wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah.